Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, ini ada informasi yang terbaru yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya yang berkaitan dengan pembaruan informasi pelaksanaan Serdos tahun 2026. Nah, di sini rekan-rekan semuanya ada perubahan yang berkaitan dengan lini masa, ya, baik untuk gelombang 0 ya maupun gelombang 1. Nah, kita lihat kalau untuk tahap yang pertama ya dari gelombang 0 ya pemenuhan persyaratan Serdos ya dan pengajuan perubahan data dosen pada sister ini sampai dengan tanggal 8 Juli ya 2026 ya. Kemudian penutupan ajuan perubahan data dosen, nah ini berkaitan dengan perubahan data dosen ya tanggal 8 Juli kemarin sudah ditutup. Nah, kemudian validasi ya ajuan perubahan data dosen ya oleh Direktorat Sumber Daya ya kalau di PTN, kalau di PTS di Aldikti ya. Kemudian kementerian lembaga di PTKL. Ini mulai tanggal 8 sampai 13 Juli. Nah, kemudian 13 Juli ya sampai dengan pukul 8 ya adalah penarikan data calon peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan. Itu yang di tahap pertama. Kemudian Ibu sekalian untuk tahap yang kedua di sini adalah pembaruan data bidang keilmuan ya dan mengunggah pas foto terbaru atau menarik dari foto profil sister oleh peserta Serdos yang divalidasi oleh perguruan tinggi pengusul dan pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos perguruan tinggi pengusul. Nah, ini dilaksanakan tanggal 17 ya sampai tanggal 30 Juli 2026 ya di pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos. Nah, kemudian di tahap yang ketiga ya di tanggal 13 sampai 31 Agustus adalah penilaian portofolio peserta Serdos oleh asesor PTPS ya, asesor perguruan tinggi penyelenggara Serdos dan yudisium internal di PTPS ya tanggal 2 sampai 4 September dan yudisium nasional tanggal 9 September. Nah, di sini ada catatan yang berkaitan agar dosen atau admin PT memastikan bahwa pengisian ajuan PDD itu perubahan data dosen dan dokumen yang disertakan telah sesuai. Jadi, jika terjadi penolakan ajuan perubahan data dosen oleh validator pada masa validasi ya di poin yang ketiga ini ya, maka dosen atau admin PT tidak bisa memperbaiki ajuan PDD. Jadi mohon dipastikan. Kemudian untuk yang gelombang 1 ya, gelombang 1 ini persiapan ya untuk persiapan pemenuhan persyaratan Serdos ya dan pengajuan PDD ya. Ini sampai tanggal 8 Juli 2026 dan penutupan ajuan perubahan data dosen pada sister sampai 8 Juli pukul 13. Ini berarti sudah selesai. Nah, sekarang dalam proses validasi ajuan PDD ya. Nah, kemudian di tanggal 13 adalah penarikan data calon peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan. Di sini sampai dengan tanggal 13 Juli. Dan penetapan calon peserta Serdos gelombang 1 tahun 2026 berdasarkan hasil pemeringkatan. Nanti di sini ya, di nomor 5 untuk tahap yang pertama di sini
yang penetapan calon peserta Serdos ya gelombang 1 ini tanggal 17 Juli ya 2026. Nah, setelah ditetapkan ya sebagai peserta Serdos gelombang 1 di sini ada penyusunan ya PDD UKT-PT ya, dan juga penilaian persepsi. Di sini mulai tanggal 13 sampai 30 Juli. Nah, kemudian di tanggal 17 sampai 31 Juli adalah perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta Serdos ya, dan pengajuan peserta Serdos oleh ya panitia Serdos perguruan tinggi pengusul oleh panitia PTUS ya. Di sini tanggal 17 sampai 31 Juli. Nanti berdasarkan pada nilai perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta oleh PTUS. Kemudian dilanjutkan di tanggal 13 sampai 31 Agustus adalah penilaian portofolio ya, penilaian portofolio peserta Serdos oleh asesor PTPS tanggal 13 sampai 31 Agustus, kemudian yudisium internal tanggal 2 sampai 4 September dan yudisium nasional tanggal 9 September. Nah, Ibu sekalian, kita bahas yang berkaitan dengan paparan teknis untuk modul sertifikasi dosen ya, persiapan eligible peserta Serdos untuk tahap pertama pada Sister di tahun 2026. Nah, di sini ya ada penjelasan peran ya dari di sini ada PSD PTU ya panitia sertifikasi dosen perguruan tinggi pengusul, ya, ada dosen peserta sertifikasi dosen, ada panitia sertifikasi dosen dari PTPS ya panitia penyelenggara Serdos, dan asesor ya, dan dosen. Asesor adalah dosen yang memiliki nira sebagai penilai. Nah, kemudian ini langsung aja. Nah, di sini yang menjadi syarat eligible Serdos di tahun 2026, di sini ada penyesuaian Bapak Ibu sekalian ya. Di sini berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki NUPTK dan memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten ahli ya dan TMT valid ya. Dan memiliki TMMD, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik ya pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun, adanya kewajaran antara usia dengan masa bakti minimal pendidikan S2 atau yang sederajat, merupakan dosen aktif atau izin belajar atau tugas belajar dalam jabatan, tugas belajar yang menjalankan tugas jabatan, yang memiliki sertifikat pekerti atau A dari PTPS, dari perguruan tinggi penyelenggara program pekerti atau AH yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, kemudian memenuhi ya status PKD-nya 4 semester berturut-turut di PT yang sama ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan syarat publikasi. Kalau untuk persyaratan di Serdos di sini adalah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau yang terindeks satu saja ya, sebagai penulis pertama atau anggota. Di sini tidak harus sebagai penulis pertama, jadi bisa sebagai penulis anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni atau budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni atau budaya. Nah, alur Serdos di tahun 2026, kalau di tahap pertama, di pada tahap ini calon peserta Serdos melengkapi ya persyaratan yang ada sampai eligible ya. Dan PTUS melakukan monitoring dan memvalidasi syarat karya ilmiah atau seni jadi calon peserta Serdos itu di tahap pertama. Dan di tahap yang kedua, peserta melengkapi biodata, foto, ya, CV, PDD UKT-PT, dan penilaian persepsional. PTUS pada tahap ini melakukan monitoring pelaksanaan Serdos, memvalidasi pengisian pengusul,
melakukan perhitungan NPS dan mengunggah lembar pengesahan. Dan di tahap yang ketiga, ya, tahapan penilaian oleh asesor Serdos. Nah, di tahap yang pertama, ya, pada calon peserta Serdos, ya, ini Ibu sekalian bisa dilakukan pengecekan eligible Serdos ya secara mandiri ya oleh dosen ya. Sini bisa dilihat ya untuk status ya sertifikasi dosen ya. Di sini dosen memenuhi seluruh misalnya seluruh syarat untuk sertifikasi dosen eligible ya, persyaratan baik itu persyaratan administratif ya maupun persyaratan akademik dan kepatuhan. Nah, kemudian di sini penjelasan masing-masing ya, kalau untuk persyaratan administratif ya seperti misalnya NUPTK ya, kemudian konsistensi usia dan masa kerja, pendidikan minimal S2 ya, dan TMT yang terakhir ya dari jabatan fungsional yang pertama, kemudian yang terakhir ini dari jabatan yang terakhir, dan usia, ikatan kerja sebagai dosen tetap ya, dan status keaktifan ya, dan juga di sini ditulis TMT fungsional yang pertama. Nah, kemudian untuk masa kerja ya berarti di sini sudah memenuhi karena minimal 2 tahun ya. Dan jabatan fungsional juga minimal AA di sini terpenuhi ya. Dan juga status kepegawaian. Di sini juga memenuhi. Nah, itu yang persyaratan administratif. Jadi memenuhi persyaratan administratif. Kemudian untuk memiliki NUPTK sebagai dosen ya, tampilan menu eligible ya, persyaratan administratif ya, maka harus dipenuhi ya untuk NUPTK sudah tercatat pada profil dosen ya. Kemudian memiliki JAFUNG minimal asisten ahli dan TMT-nya valid ya. Kalau di layar di sini ya jabatannya lektor ya. Jadi aturannya adalah jabatan fungsional minimalnya AA mengikuti status pegawaian terakhir. Jadi status JAFUNG saat ini sudah memenuhi syarat karena asisten ahli ke atas. Kemudian terkait dengan penempatan ya, dengan status home base aktif, kemudian akan mencari sini sister akan membaca status pegawaian saat ini ya, bisa dilihat pada profil atau kemudian masuk ke penempatan dengan status home base aktif, kemudian akan mencari pada riwayat JAFUNG dosen dengan status pegawaian saat ini. Nah, catatan terakhir, jabatan fungsional terakhir di sini berarti kalau kita lihat di home base penugasannya ya aktif ya. Jadi catatan tambahannya adalah jika nomor SK yang diperoleh saat non ASN dan posisi saat ini adalah ASN, ya baik ASN PNS maupun ASN P3K, maka silakan tambah jabatan. Dan jika nomor SK yang diperoleh sama dengan saat ini, maka silakan ubah dan lengkapi status ini harus dilakukan perubahannya. Kemudian masa kerja minimal 2 tahun ya, berdasarkan penempatan sebagai dosen tetap. Nah, di sini juga sudah memenuhi karena masa kerjanya 56 tahun ya. Kemudian sumber data di profil dan masuk ke penempatan nanti bisa dilihat di situ ya. Dan catatan home base penugasan hanya terdapat satu data saja yang aktif dan ikatan kerjanya adalah dosen tetap. Nah, kemudian catatan terkait masa kerja dosen tetap ya. Dosen tetap atau dosen tetap
PKWT lalu mencocokkan tanggalnya dengan TMMD pada profil data peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi data penempatan ya selengkap mungkin, ya minta admin PT untuk melakukan pengajuan data lampau jika ada riwayat yang tidak terdata. Jadi silakan ini dilakukan pengecekan dan dilakukan perubahan data dosen ya bila ada penempatan ya yang belum dilakukan penyesuaian, bisa dilakukan ajuan di sini. Kemudian adanya kewajaran antara usia dengan masa bakti ya. Di sini konsistensi usia dan masa kerja, yaitu selisihnya 26 tahun. Jadi usia harus lebih besar dari masa kerja dengan selisih minimal 17 tahun ya. Diasumsi dosen mulai bekerja paling muda di usia 17 tahun. Jadi harus ada minimal selisih 17 tahun di sini. Minimalnya di sini selisihnya 26 tahun. Nah, kemudian pendidikan terakhir ya minimal S2 ya di sini juga sudah tercapai. Kemudian berkaitan dengan persyaratan akademik dan kepatutan ya. Di sini untuk memenuhi ya PKD 4 semester ya sudah terpenuhi di sini, dan juga sertifikat untuk pelatihan pekerti atau AA juga sudah memenuhi ya. Bisa dicek lagi. Kemudian nah di sini yang berkaitan dengan karya ilmiah ya, persyaratan akademik dan kepatutan ya, dimaksud di situ pada karya ilmiah atau publikasi. Jadi rekan-rekan semuanya bisa klik ini ajuan data karya ya. Kemudian pilih jenis karya ya, berupa karya ilmiah atau karya seni. Pilih karya ilmiah atau karya seni. Data ini bersumber dari portofolio dosen. Unduh format surat pernyataan ya, dan unggah surat pernyataan karya ilmiah tersebut yang sudah dilengkapi dan simpan, dan tunggu validasi oleh PSD PTU. Nah, kemudian ini format-formatnya harus diaju ya, berkaitan dengan surat pernyataan tadi. Surat pernyataan karya ilmiah. Jadi catatannya adalah karya seni yang perlu dipilih dan dimasukkan ke dalam form surat pernyataan hanya satu saja. Ini hanya satu saja, baik karya ilmiah maupun karya seni. Jika memilih karya ilmiah, portofolio yang diambil adalah pada sister ya, menu pelaksanaan penelitian, kemudian publikasi. Nah, di situ dipilih. Jika memilih karya ilmiah, maka jika memilih karya ilmiah, portofolio yang diambil adalah pada sister menu pelaksana penelitian atau paten atau KI. Nah, kemudian pada portofolio tanggal terbit wajib terisi dan dokumen wajib ada dan terupload. Kelengkapan berkas dokumen ya untuk kebutuhan pemenuhan kelompok pohon ilmu, administrasi ya, dan kemudian pemeringkatan ya. Ini juga mau dicek kembali ya. Nah, itu yang tahap 1 pada dosen, kemudian tahap 1 pada admin PT kepegawaian. Di sini yang berkaitan dengan pelaporan untuk dosen ya disabilitas ya, klik menu data disabilitas ya, dan masuk ke form isian dan lengkapi isian data mulai data dosen, jenis disabilitas, nama pengesah, dan jabatan pengesah. Nah, ini yang berkaitan dengan admin PT. Kemudian pada PTUS ya, dan juga sini mulai dari melihat daftar dosen yang sudah tersertifikasi ya, di PT ya, ini daftar dosen yang sudah tersertifikasi. Kemudian daftar dosen yang belum tersertifikasi. Nanti bisa dilihat. Dan daftar dosen yang eligible dan nominasi di tingkat PT. Kemudian juga bisa dicek di sini validasi syarat karya ilmiah dosen di PT. Nah, kemudian daftar dosen terkena penalti di PT. Di sini bisa dilihat ya, daftar dosen yang tersertifikasi di sini.
Kemudian di sini juga ada daftar dosen yang belum tersertifikasi misalnya. Ini yang setelah diklik tadi bisa dilihat informasinya. Nah, di sini juga yang terkait dengan validasi syarat karya ilmiah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pembaruan informasi pelaksanaan Serdas tahun 2026 ya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan untuk sertifikasi dosen di baik di gelombang 0 maupun di gelombang 1 ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Terus ikuti channel Jaya Profesor yang bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.